Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali di materi sejarah peminatan kelas 12. Mungkin kalian sudah mengenal ibu karena kalian belajar waktu kelas 11 di sejarah peminatan. Maka dari itu mari kita mempelajari materi selanjutnya di sejarah peminatan kelas 12. Mungkin kemarin kita belajar mengenai di kelas 11 itu mengenai pergerakan nasional itu terakhir. Padahal sebenarnya materi kita masih banyak waktu kemarin karena ya ada kendala waktu juga dan tidak cukup waktunya. Maka di situ seharusnya ketika pergerakan nasional kita itu langsung ke pendudukan Jepang. Setelah pendudukan Jepang hingga akhirnya kita sampai ke kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalian sudah lebih paham mengenai pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Siapa itu tokohnya gitu kan, siapa pelopor-pelopornya kemerdekaan Indonesia, karena itu sering sekali kita pelajari dari mulai SD sampai SMA. Nah, untuk itu, materi yang pertama setelah mengenai kemerdekaan Indonesia di kelas 12 sejarah peminatan itu mengenai perang pasca kemerdekaan Indonesia. Kita harus tahu bahwasannya ketika Indonesia sudah merdeka, ternyata kita masih dijajah oleh negara lain, yaitu adalah negara sekutu, dan juga ternyata sekutu itu memboncengi NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Itu siapa? Itu ternyata tentara-tentara Belanda yang ketika itu ikut serta dengan tentara sekutu untuk menduduki Indonesia. Nah, itulah maka di sini Ibu ingin perlihatkan mengenai materinya. Materinya apa? Mempertahankan NKRI dengan cara revolusi di Indonesia. Mungkin kalian pernah dengar revolusi di sejarah peminatan kelas 11 mengenai revolusi besar di dunia. Ada revolusi apa saja? Ada revolusi Amerika gitu kan, ada revolusi Inggris, ada revolusi Prancis, ada revolusi Rusia dan yang lain-lain. Maka Indonesia pun memiliki revolusi besar waktu itu, yaitu adalah revolusi Indonesia ketika setelah kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai perang kemerdekaan Indonesia. Revolusi apa evolusi? Revolusi karena pergerakannya sangat cepat, sedangkan evolusi itu pergerakannya secara lambat. Nah, ini revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Nah, Ibu kemarin itu minggu kemarin itu menugaskan pada kalian untuk memahami mengenai negara-negara yang merespon atau negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah negara Mesir. Nah, ketika Indonesia merdeka, banyak sekali negara-negara yang mendukung, yaitu adalah negara Mesir, negara Australia, negara India. Tapi ternyata ketika negara-negara lain mendukung, ternyata sekutu itu yang asalnya ingin memperbaiki kehidupan Indonesia dengan cara melucuti tentara-tentara Jepang gitu kan, untuk dikembalikan ke Jepang, ternyata malah apa? Malah ingin menduduki Indonesia. Salah satunya adalah memboncengi NICA, yaitu adalah tentara-tentara Belanda. Nah, ini akhirnya terjadilah revolusi besar di Indonesia. Terjadi perang-perang. Kita ketahui ada perang Surabaya, pertempuran 10 November, ada perang Ambarawa, ada ada Bandung Lautan Api dan yang lain-lain, dan juga ada perjanjian, ada diplomasi seperti halnya diplomasi perundingan Ninggaljati, perundingan Renville, perundingan Royan-Royan, hingga akhirnya terjadi yang namanya perundingan KMB yang menentukan bahwasanya Belanda mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Revolusi direncanakan atau tidak? Dengan kekerasan ataukah tanpa kekerasan? Kita ketahui direncanakan nggak sih revolusi itu gitu kan? Apakah tidak direncanakan gitu? Apakah terjadi seperti itu saja? Nah, dengan kekerasan ataukah tanpa kekerasan? Ada kekerasan, ada pun tanpa kekerasan. Ada perlawanan fisik, ada perlawanan diplomasi gitu kan? Nah, ini revolusi di dunia. Kita tahu di sini ada revolusi industri, revolusi Inggris gitu kan, teknologi-teknologi industri. Terus juga kalian, pokoknya kita kan sudah membahas ya mengenai revolusi Inggris, revolusi Amerika, revolusi Prancis. Ini tokohnya. Terus ada juga revolusi revolusi Prancis, revolusi ini revolusi Amerika nih, ada revolusi Amerika ya, kita sudah bahas kan. Ini revolusi Prancis, ada Louis 16 di sini. Ada juga mengenai ini French. Ini mengenai penjara Bastille dan juga
apa itu namanya, giletin yang pernah ibu jelaskan waktu revolusi Prancis. Nah ini bagaimana dengan revolusi di Indonesia gitu kan, ada pro dan ada kontra. Ada yang pro terhadap kita tuh revolusi harus dengan cara kekerasan gitu kan, kita itu revolusi tanpa kekerasan, kita harus berdiplomasi, tidak boleh kekerasan gitu kan. Ada juga yang seperti ada pro ada kontra. Itu bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian pro terhadap kita itu mempertahankan Indonesia harus dengan cara kekerasan ataukah tanpa kekerasan, dengan cara diplomasi ataukah dengan cara peperangan gitu kan. Nah, sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan, kalian mungkin bisa mempelajarinya karena kemarin harusnya dipelajari pada kelas 11 waktu terakhir kemarin. Ada sistem presidensil. Awalnya kita sistem presidensil dipimpin oleh presiden gitu kan. Diganti menjadi sistem parlementer. Parlementer itu adalah di mana di situ presiden hanya sebagai simbol negara, sedangkan yang menjalankan pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Nah, KNIP ada pemilihan umum. Nah, di sini ada pendaratan sekutu gitu ya. Di sini ada Lord Louis Mountbatten yang merupakan kepala dari AFNI yang menduduki Asia Tenggara gitu kan, Komando Asia Tenggara. Sedangkan di sini ada Sir Philip Christison. Sir Philip Christison ini adalah orang yang menduduki wilayah daratan Indonesia gitu ya, yang sebagai komandonya gitu. Yang pertama kali berjabat tangan dengan Sultan Syahrir. Dia berjabat tangan karena ketika itu sistem pemerintahan kita sistem parlementer. Nah, itu hingga akhirnya berjabat tangannya dengan Sultan Syahrir bukan dengan presiden, karena presiden waktu itu hanya sebagai simbol negara. Nah, 14 Agustus 45 Jepang menyerah pada Sekutu. 8 September perencanaan pendaratan Sekutu. Sekutu berlabuh di Tanjung Priuk. Tiba pasukan Inggris di Jakarta, AFNI mengakui Indonesia sebagai daerah de facto. Nah, jadi ketika itu kita dikuasai oleh sekutu. Sekutu tuh awalnya itu memberikan kita iming-iming bahwasanya kami itu mau membantu Indonesia untuk apa? Untuk membersihkan tentara-tentara Jepang di Indonesia gitu, untuk mengembalikan Jepang kembali ke Jepang. Ya, kita menerima begitu saja gitu karena memang itu adalah niat baik gitu dari sekutu. Ternyata apa? Ternyata ketika sekutu datang ke Indonesia, ternyata mereka malah ingin menduduki Indonesia seperti itu ya. Tujuan AFNI. Nah, lihat tujuan AFNI apa sebenarnya tadi Lord Louis Mountbatten dan Sir Philip Christison ini, dia adalah menerima penyerahan Jepang, membebaskan para tawanan perang Jepang, melucuti tentara Jepang, memelihara kondisi damai untuk diserahkan pada pemerintahan sipil. Nah, jadi mereka itu tidak akan menyentuh pemerintahan sipil, mereka tidak akan ikut campur dalam pemerintahan kita, tapi ternyata lama-kelamaan mereka malah ingin menguasai Indonesia gitu ya, mencari informasi tentang para penjahat perang Jepang. Wah, Jepang semua dihabisi, semua dibersihkan oleh mereka gitu kan tujuannya. Nah, di sini setelah lama-kelamaan ternyata Indonesia itu dihadapkan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang ingin menguasai Indonesia. Yang pertama adalah tadi Inggris sebagai negara sekutu, pemenang dari yang namanya Perang Asia Timur Raya. Mungkin Ibu pernah ngejelaskan kelas 11 ada Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Ada Jepang gitu kan. Nah, Jepang ada Jepang kan, masih ada Jepang kan Indonesia kan nih. Nah, datanglah sekutu Inggris gitu kan. Ternyata Inggris itu membawa Nika. Nika itu adalah tentara-tentara bekas Belanda. Di sini ada Nika. Setelah Nika Inggris ini gitu kan memberantas Jepang, ternyata si tentara-tentara Jepang ketika itu dibawa ke Jepang, ternyata tentara-tentara Belanda yang ketika pada masa Jepang itu dipenjara oleh tentara Jepang, tentara-tentara Belanda yang disebut sebagai Koninklijke Nederlands Indisch Leger, ini ternyata dikeluarkan oleh Nika dan sekutu. Akhirnya mereka dipersenjatai. Senjata-senjata tentara Jepang diberikan kepada tentara-tentara Kenil. Akhirnya sini Indonesia itu ternyata ketika perang kemerdekaan itu dikuasai oleh Inggris, Nika dan Kenil gitu. Ngerti nggak di sini? Ya. Nah, ini tawanan Jepang. Lihat tawanan Jepang. Ya, tawanan Jepang itu orang-orang Belanda yang ditawan sama Jepang itu ini keadaannya seperti ini, sampai-sampai mereka sudah kering kerontang seperti itu ya. Ini anak-anak ini semua dikeluarkan oleh tentara-tentara Belanda gitu kan, oleh tentara-tentara sekutu gitu kan, tentara Belanda yang didekam oleh tentara Jepang pada masa Jepang. Nah, ada fisik, ada diplomasi. Kita lihat fisik itu banyak terjadi di tingkat lokal. Kalian ada tahu ada ada pertempuran Medan Area, ada Pelagan Ambarawa, ada Bandung Lautan Api. Di mana terjadinya? Di daerah
di lokal. Siapa pahlawannya? Siapa tokoh pahlawan? Siapa penggeraknya? Yaitu adalah para tokoh-tokoh pahlawan lokal, seperti halnya Muhammad Toha, Bandung Lautan Api, gitu kan. Ada Bung Tomo di peristiwa 10 November. Ada Jenderal Sudirman pada masa Palagan Amba Rawa. Ada Isdiman ketika itu gugur pada masa Palagan Amba Rawa. Ada juga dan yang lain-lainnya, itu perjuangan tingkat lokal. Itu secara fisik, secara pertempuran, secara banyak korban-korban nyawa gitu kan secara fisik. Yang kedua adalah perjuangan tingkat pusat. Maksudnya tingkat pusat siapa? Diplomasi. Siapa yang melakukan diplomasi? Ya para tokoh-tokoh pahlawan kita gitu kan. Seperti halnya perjanjian Linggarjati itu dipimpin oleh Sultan Syahrir, perundingan Renville dipimpin oleh Amir Syarifuddin, dan yang lain-lain KMB itu dipimpin oleh Muhammad Hatta dan yang lain. Itu adalah perjuangan tingkat pusat yang disebut sebagai diplomasi. Nah ini ada pertempuran medan area. Kalian bisa baca-baca kembali karena ini ibu ingin meringkas secara cepat ya. Nah, pertempuran medan area kita ketahui ada bahwasannya ketika itu sekutu datang ke Medan, dan di situ sekutu itu mengatakan bahwa ini adalah area kami, fixed bound area gitu kan. Ini area kami. Mereka mengklaim bahwa Medan itu area kami gitu kan. Indonesia melawan sekutu. Nah di sini juga terlihat ada foto-fotonya gitu kan, ada Milan ya. Ini foto-foto yang ketika itu didokumentasikan di Arsip Nasional ya. Terus ada juga ini strateginya, perlawanannya ya. Nah ini terus ini nih fixed bound area itu dari Belawan sampai ke Tanjung Morawa ya. Itu Tanjung Morawa itu adalah pusat dari fixed bound area. Bandung Lautan Api, kita tahu bahwasannya tanggal 23 Maret 1946 dijadikan sebagai peristiwa Bandung Lautan Api, di mana ketika itu sekutu datang ke Bandung dan mengatakan bahwa Bandung harus dikosongkan, semua Bandung harus dikosongkan. Akhirnya Muhammad Toha mengatakan bahwasannya kalau Bandung itu mau dikuasai oleh sekutu, maka bagaimana caranya sekutu tidak menguasai Bandung, maka kita bumi hanguskan Bandung. Hingga akhirnya Muhammad Toha sebagai pahlawan Bandung itu membumi hanguskan Bandung, dan hingga akhirnya dijadikan sebagai Bandung Lautan Api. Dari selatan, semua Bandung Selatan dikosongkan. Mereka para rakyat di Bandung pergi ke wilayah utara. 200.000 warga Bandung membakar rumahnya sendiri. Agar apa? Agar sekutu tidak menguasai Bandung. Inilah sebuah makanya ada Tugu Bandung Lautan Api ya di wilayah Bandung Selatan itu ya di sana. Nanti kalian baca-baca kembali ya mengenai Bandung Lautan Api. Nah ini wilayah-wilayahnya. Jadi Bandung itu ada Bandung Utara, Bandung Selatan, itu dibatasi oleh rel kereta. Kalau kalian ke Bandung itu ada rel kereta. Rel kereta itu membatasi wilayah antara Bandung Utara dan Bandung Selatan. Di sini ada Kiara Condong gitu kan. Di sini ada Tegalega. Nah, Dayakolot. Nah, ini Dayakolot, Soreang. Ini Bandung Selatan ya. Bandung Selatan tuh ada Tegalega, Soreang, Dayakolot, Buah Batu, Kiara Condong. Ini Bandung Selatan. Yang lainnya Bandung Utara. Di Bandung Utara tuh wilayahnya orang-orang Eropa tinggal. Makanya kalau kalian lihat ke Bandung Utara, wilayah mau ke Lembang, itu banyak bangunan-bangunan rumah yang seperti bangunan-bangunan Belanda. Itu adalah memang orang-orang Eropa tuh enak tinggal di tempat-tempat sejuk, sedangkan di Belanda itu sangat panas gitu ya. Nah, ini serangan malam terhadap markas Jepang gitu ya di sini. Nah, ini Tugu Bandung Lautan Api, di sana kalian harus ke sana ya. Itu kalau kalian ke Bandung coba lihat ada Tugu Bandung Lautan Api. Ini ada di bawahnya ada rakyat-rakyat yang ketika itu rakyat Bandung itu pergi melakukan pengungsian ya di sana. Ada pertempuran Ambarawa yang dipimpin asalnya oleh Isdiman, karena Isdiman gugur, itu digantikan langsung oleh Jenderal Sudirman ketika itu gitu kan. Di sini ada juga yang namanya strategi Supit Urang atau Udang gitu ya. Ini ada yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman gitu. Taktik gerilya Jenderal Sudirman itu taktik gerilya itu adalah yang pertama kali dilakukan oleh Jenderal Sudirman dengan yang namanya taktik Supit Urang atau Udang gitu. Nanti kalian lebih membaca lagi mengenai pertempuran Ambarawa. Nah, ini ada juga nih kepiting gitu ya. Jadi Supit Urang tuh jadi semuanya si musuh itu dikepung gitu. Itulah teknik gerilya. Nah, ada peristiwa 10 November, perlawanan rakyat terhadap sekutu yang diboncengi Nika di insiden Hotel Yamato gitu kan.
yang bahwa adanya di sini adanya Lord Louis, bukan Lord Louis Mountbatten ya, di sini ada Awes Malabi, Jenderal Awes Malabi yang dibunuh gitu kan, yang terbunuh gitu gara-gara peristiwa ini, yaitu dari Inggris gitu kan, yang mengatakan bahwasanya kata Inggris, rakyat Surabaya kibarkan bendera merah putih, dan itu tandanya berarti rakyat Surabaya itu menyerah kepada sekutu, dan ternyata rakyat Surabaya tidak mau menyerah kepada sekutu. Akhirnya terjadilah peristiwa 10 November. Tokoh utamanya adalah Bung Tomo yang menyerukan di radio bahwasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, rakyat Surabaya, arek-arek Surabaya, maka kita akan satukan kekuatan untuk menawan yang namanya tentara-tentara sekutu. Itulah perlawanan-perlawanan yang sangat sengit, maka dijadikan sebagai Hari Pahlawan tanggal 10 November gitu kan. Nah, ini Bung Tomo, ini mobil-mobilnya nih ya.